Terekam CCTV begal rampas motor pengendara. Presiden bertemu pengurus PKB di Istana. TNI AD percepat renovasi sekolah terdampak banjir di Aceh. Kapal nelayan meledak di pelabuhan Pautere. Israel serang desa Kefar Tebnit di Lebanon Selatan. Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya Dewi Maning menemani Anda dalam program Menyapa Indonesia Pagi. Selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dan peristiwa lainnya. Dan inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari aksi begal yang terekam kamera pengawas di Kampung Ciberem, Kabupaten Bandung pada Minggu dini hari, 1 Februari 2026 dini hari. Dan 2 pengendara sepeda motor dihadang kelompok yang diduga geng motor. 1 unit sepeda motor milik korban dirampas. Berdasarkan rekaman CCTV, puluhan orang pelaku datang secara bergerombol menggunakan sekitar 10 sepeda motor di Kampung Ciberem, Kabupaten Bandung, Minggu dini hari 1 Februari 2026. Saat itu, 2 korban yang sedang berboncengan tiba-tiba dihadang oleh kelompok ini. Korban yang panik berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para pelaku. Salah satu pelaku memukul sepeda motor milik korban, kemudian dibawa kabur kelompok pelaku. Akibat kejadian ini, korban kehilangan sepeda motor dan mengalami trauma. Sementara rekaman CCTV ini beredar di media sosial, warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas pada jam rawan. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari tim gabungan Polsek Seberang Ulus 1 dan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus pelaku begal bersenjata api yang membawa kabur sepeda motor driver ojol di Palembang, Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita motor korban dan senjata api rakitan. Tim gabungan Polsek Seberang Ulus 1 dan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus MW, pelaku pencurian dengan kekerasan di Palembang. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya di kawasan eks-lokalisasi Teratai Putih, Kecamatan Sukarame, Palembang. Setelah menangkap pelaku, polisi menggeledah rumah dan menemukan barang bukti senjata api rakitan yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Menurut keterangan polisi, pelaku yang berusia 45 tahun itu terakhir beraksi di kawasan Jalan Pancausaha, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang, dengan korban seorang driver ojek online. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara berpura-pura menjadi penumpang. Setelah sampai tempat tujuan, pelaku menodongkan senjata api lalu membawa kabur motor korban. Dilakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh tim gabungan dari Satreskrim Polrestabes Palembang dengan unit reskrim Polsek SU1. Dan saat ini tersangka telah diamankan dan dilakukan pendalaman, terutama asal muasal dari kepemilikan senjata api rakitan tersebut. Demikian, terima kasih. Barang buktinya apa, Bang? Yang berhasil diamankan selain pelaku, Bang? Selain pelaku juga telah diamankan senjata api rakitan dan 1 unit kendaraan yang menjadi barang bukti. Pelaku terancam pasal 479 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku penjamretan berhasil ditangkap pengemudi Jaklingko saat beraksi di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku sempat dimasa warga yang geram ketika diamankan. Pelaku yang diketahui berinisial J menjadi bulan-bulanan warga dan pengendara sekitar setelah tertangkap tangan menjamret telepon genggam milik perempuan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat 30 Januari 2026 malam. Aksi pelaku digagalkan sopir Jaklingko yang melihat pelaku saat beraksi. Menurut keterangan saksi mata, pelaku yang berjumlah 2 orang tiba-tiba mengambil telepon genggam milik perempuan yang sedang menunggu di halte di Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. Kedua pelaku kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor dari arah Pasar Rebo menuju Taman Mini. Pengemudi Jaklingko yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mengejar kedua pelaku dan menabrak sepeda motor pelaku hingga keduanya terjatuh. 1 pelaku berhasil diamankan, sementara 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Awalnya bagaimana Pak? Awalnya dari sana Bang, jalan baru. Nah, dikubur sama Jaklingko, ditabrak sama Jaklingko. Tabrak, jatuhlah motor itu.
Terus malingnya jamretnya lari, kami tangkap, kami kejar. Ketangkap sama apa di sini? Iya, di sini satu orang. Satu orang. Yang satu lari ke sana. Pada saat ditangkap ada barang bukti, Bang? Barang bukti ada, Bang. Korban juga ada. Korban juga ada. Ada. Apa barang bukti, Bang? Handphone. Oh, handphone. Oh, jadi dia jambret handphone. Oh iya. Pelakunya berapa orang, Bang? 2. Terus selanjutnya langsung dibawa Ke Kampung Rambutan. Polsek Kampung Rambutan situ. ada bawa Terminal. Sementara itu, kasus penjambretan ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Ciracas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari tim Jatandra Satreskrim Polres Pandeglang yang meringkus komplotan spesialis pembobol minimarket yang merusakkan warga. 6 orang eksekutor dan 1 orang penadah diringkus bersama barang bukti ratusan bungkus rokok hingga alat pembobol bangunan. 6 pria masing-masing berinisial SK, SM, DD, UJ, YY, dan AD hanya bisa tertunduk saat digiring petugas ke Mapolres Pandeglang. Mereka merupakan komplotan pencuri spesialis minimarket yang kerap beroperasi di wilayah Kabupaten Pandeglang. Selain ke-6 eksekutor, polisi juga turut mengamankan seorang pria berinisial RS yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil curian. Dari tangan para pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan bungkus rokok berbagai merek, 2 unit kendaraan roda 2, serta peralatan untuk membobol seperti palu, tang, tambang, dan kunci segitiga. Menurut Kapolres Pandeglang, AKBP Dino Indra Setiadi, para pelaku menjalankan aksinya dengan cara merusak gembok pagar dan membobol bagian atap minimarket pada malam hari saat toko sudah tutup. Pelaku pembobolan minimarket atau retail modern yang berada di wilayah hukum Pandeglang. Ada 3 lokasi, 3 TKP yang berada di wilayah hukum Pandeglang yang dijebol retail modern ini. Dari 3 minimarket ini ada 7 tersangka yang kita amankan. Dan dengan modus operandi ada 2 cara. Yang pertama adalah melakukan penjebolan plafon. Ini barang bukti melakukan penjebolan plafon. Ada tali tambang, juga di sini ada perlengkapannya, ada kunci T untuk melakukan penjebolan plafon. Kemudian juga ada modus yang kedua dengan cara melakukan pengerusakan terhadap gembok pengaman pagar depannya. Untuk alfa, ulangi untuk retail modern atau ke minimarket kemudian 110 juta dari 3 TKP. Kini para pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Pandeglang. Para eksekutor dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman 7 tahun penjara. Sementara sang penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda nekat mencuri kotak uang hasil jualan di sebuah warung Madura di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Aksi tersebut terekam jelas kamera pengawas hingga akhirnya viral di media sosial. Uniknya usai videonya tersebar luas, sang pelaku justru kembali ke lokasi kejadian ditemani sang ayah untuk mengembalikan uang hasil curiannya. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik aksi pencurian yang terjadi pada Senin dini hari 26 Januari 2026. Seorang pemuda dengan ciri-ciri berambut gondrong dan mengenakan jaket biru navy terlihat memanjat masuk ke dalam warung kelontong Madura di Jalan Mubarok 2, Joglo, Kembangan. Kejadian terjadi sekitar pukul 3 pagi, pemilik warung bernama Deden sedang tertidur pulas. Melihat korban terlelap, pelaku memanjat masuk ke dalam warung, bahkan dengan berani sempat melangkahi tubuh korban yang sedang tertidur untuk mengambil kotak uang hasil penjualan berisi Rp500.000 dari dalam etalase. Korban baru menyadari kehilangan tersebut pada pagi harinya dan langsung memeriksa rekaman CCTV hingga mengunggahnya ke media sosial. Karena merasa takut setelah videonya viral, pelaku bersama orang tuanya kembali mendatangi warung pada keesokan harinya untuk meminta maaf dan mengembalikan seluruh uang yang diambilnya. Kasus ini pun berakhir damai setelah kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota menangkap 2 pencuri sepeda motor di bawah umur. Mirisnya 1 diantaranya masih berstatus pelajar sekolah dasar. Pencurian sepeda motor terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk di Kecamatan Blimbing 27 Januari 2026 lalu.
Mirisnya, pelaku pencurian merupakan anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Dalam rekaman CCTV yang beredar, kedua pelaku terlihat mengendap mendorong sepeda motor yang terparkir di depan halaman rumah warga arah jalan raya dan membawanya pergi. Berdasarkan CCTV ini, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota berhasil menangkap kedua tersangka, yakni MYM dan RHP. Mirisnya, tersangka RHP masih berstatus pelajar sekolah dasar. Kombes Putu Kholis Aryana, Kapolresta Malang Kota, mengatakan pencurian ini bukan kejadian pertama. Komplotan ini juga pernah mencuri motor sebelumnya di kawasan Dau, Kabupaten Malang. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku belajar otodidak untuk beraksi dan keinginan memiliki motor menjadi alasan pencurian. Mencari targetnya sendiri, dalam arti berdua itu, karena mereka termotivasi untuk bisa memiliki sepeda motor. Kemudian setelah dilakukan pendalaman, sepeda motor yang bisa mereka curi ini mereka pergunakan untuk aktivitas mereka sehari-hari. Sementara itu, pemilik motor, Andika, mengaku sepeda motornya memang tidak pernah dikunci stang karena parkiran di tempatnya sesak dengan motor lain milik tetangganya. Ada beberapa motor di warga di kampung itu ada sekitar 6-7 motor. Pas kebetulan motor saya yang paling belakang sendiri akhirnya tidak saya kunci stang atau setir agar mempermudah yang di depan bisa keluar. Motor hasil curian ini kemudian dikembalikan polisi ke pemilik, sementara kedua tersangka tidak ditahan karena masih di bawah umur. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aparat kepolisian yang mengamankan seorang juru parkir di kota Metro Lampung. Jukir diamankan lantaran kedapatan menyimpan ganja di bawah jok sepeda motornya. Kepada polisi, jukir mengaku barang haram ini akan dijual kembali untuk membayar tagihan internet. Inilah rekaman video amatir saat anggota tim Kobra Satres Narkoba Polres Metro Lampung mengamankan seorang juru parkir berinisial RH berusia 48 tahun. Pria ini dihentikan polisi di jalan setelah adanya laporan dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis ganja kepada kalangan mahasiswa dan pelajar. Dari penangkapan tersebut, petugas menemukan 2 paket sedang narkoba jenis ganja seberat lebih dari 85 gram yang disimpan tersangka di bawah jok motor. Kepada penyidik, tersangka mengaku ganja yang diperoleh dari seorang bandar di wilayah Kabupaten Pesawaran ini rencananya bakal dipakai sendiri oleh tersangka dan diedarkan ke kalangan mahasiswa dan pelajar. Tersangka berdalih, aksi tersebut dilakukan karena kebutuhan ekonomi untuk membayar tagihan wifi di rumahnya. Jadi dapat saya jelaskan, pada saat itu anggota dapat informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan, dan kebetulan pas di Jalan Jenderal Sudirman, Metro Barat, menemukan seorang laki-laki yang dicurigai dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti, kemudian digeledah, ditemukan ganja kurang lebih 85,6 gram di dalam jok. Memang untuk tersangka ini rencananya untuk dijual kembali. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang menyasar kalangan mahasiswa dan pelajar di kota Metro. Sementara tersangka bakal dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Metro, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas antara mobil dan sepeda motor terjadi di depan gedung Peruri Jalan Haji Mencong, Ciledug, Kota Tangerang pada Selasa siang 3 Februari 2026. Akibat peristiwa ini, pengendara motor dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami luka. Kecelakaan lalu lintas terjadi di depan gedung Peruri, Jalan Haji Mencong, Ciledug, Kota Tangerang pada Selasa siang 3 Februari 2026. Peristiwa bermula saat pengendara sepeda motor diduga gagal menyalip kendaraan di depannya hingga bertabrakan dengan mobil dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, pengendara motor mengalami luka dan segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Agus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang anggota polisi tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Simpang 3 Batali, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah pada Senin sore 2 Februari 2026. Dari hasil rekaman CCTV, korban diduga melaju dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya menabrak mobil yang sedang parkir di rumah.
Seorang anggota polisi bernama Muhammad Hanafi meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Simpang 3 Batali, Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, korban mengendarai sepeda motor dari arah jalan utama dan menabrak mobil yang saat itu sedang memarkir masuk ke pekarangan rumah warga. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.51 WITA. Akibat tabrakan keras, korban terpelanting dan juga tergeletak di tengah jalan. Warga sekitar segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke tempat aman sambil menunggu bantuan medis. Seperti diketahui, korban merupakan anggota polisi berpangkat bintara yang baru saja pindah tugas dari Polda Kalimantan Selatan ke Polres Hulu Sungai Tengah. Konsumsi PIDM Humas Polres HST, Aibtu M. Husaini membenarkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut. Pihak kepolisian juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya anggota polisi tersebut. Hingga saat ini, Polres HST masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Petugas telah mengamankan lokasi dan juga mengumpulkan keterangan saksi serta rekaman CCTV untuk keperluan penyelidikan. Beren Putri Kesia Manulang, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo gelar pertemuan dengan tokoh ormas Islam. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengagendakan pertemuan dengan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh Muslim, serta pimpinan pondok pesantren di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 3 Februari 2026. Pertemuan tersebut menjadi sarana Presiden untuk memperbarui informasi terkait dinamika nasional dan internasional, sekaligus menyerap masukan dari para tokoh Islam. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengagendakan pertemuan dengan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh Muslim, serta pimpinan pondok pesantren di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Februari 2026. Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut menjadi sarana Presiden untuk memperbarui informasi terkait dinamika nasional dan internasional sekaligus menyerap masukan dari para tokoh Islam. Prasetyo menyebut ini merupakan kali kedua Presiden bertemu ormas Islam secara terbuka. Prasetyo juga menyebut kemungkinan pembahasan menjelang bulan suci Ramadan, terutama terkait stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Beliau akan melakukan pertemuan, diskusi dengan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh Muslim dan tokoh-tokoh pondok pesantren. Ini adalah pertemuan yang sebenarnya rutin, beberapa waktu yang lalu juga pernah dilakukan oleh Bapak Presiden. Hari ini beliau berkesempatan untuk kembali berdiskusi dengan para tokoh-tokoh Islam untuk mengupdate perkembangan-perkembangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sekaligus seperti biasa beliau selalu menjadikan forum-forum diskusi sebagai media untuk beliau mendapatkan masukan-masukan dari para tokoh. Ini pertemuan kedua ya kalau nggak salah dengan ormas-ormas ya sebelum. Ya, yang secara terbuka ya. Kalau ini secara terbuka kan sebetulnya juga Bapak kan melalui berbagai jalur selalu melakukan komunikasi. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan antisipasi terhadap potensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masih dalam agenda Presiden Prabowo Subianto yang mengundang Ketua Umum Partai Cak Imin dan pengurus DPW PKB ke Istana Negara Jakarta. Pertemuan ini disebut untuk berbincang mengenai berbagai hal, mulai dari Rakornas hingga hasil pelantikan pengurus DPW PKB baru. Presiden Prabowo Subianto mengundang Muhaimin Iskandar alias Caimin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ke Istana Negara Jakarta pada Rabu siang, 4 Februari 2026.
Selain Caimin, pertemuan ini pun turut mengundang para pengurus partai PKB yang lain, khususnya anggota Dewan Pengurus Wilayah yang baru dilantik. Ditemui di sana, Caimin mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan audiensi antara para pengurus partai PKB dengan Presiden Prabowo Subianto. Caimin menyebut undangan ini menyasar para anggota partai PKB seluruh Indonesia. PKB mau mohon audiensi terkait Rakernas, kemudian pengurus baru di seluruh Indonesia. Siapa aja tuh yang datang Gus dari PKB? Pengurus PKB se-Indonesia. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPP PKB Faisal Riza mengamini bahwa pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi pengurus PKB baru dengan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menguatkan bentuk dukungan terhadap pemerintah. Ya, PKB lagi diterima Presiden untuk menyampaikan banyak beberapa masukan pandangan mengenai apa yang terjadi di masyarakat, dan kami juga menyampaikan dukungan terhadap program-program Presiden yang sudah berjalan. Yang ikut siapa aja? Seluruh DPP dan DPW. Diketahui sebelumnya pada Selasa 3 Februari 2026, Caimin telah melantik 190 jajaran Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa se-Indonesia yang baru. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Komisi 11 DPR yang menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Pemirsa, dalam rapat tersebut Komisi 11 DPR bersama pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah bersepakat untuk membentuk Panitia Kerja atau Panja dalam rangka melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi 11 DPR bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun mengatakan, pembentukan panja menjadi langkah awal DPR untuk menindaklanjuti inisiatif revisi undang-undang tersebut. Nantinya dalam waktu dekat Komisi 11 DPR akan menggelar rapat internal guna menyusun keanggotaan panja, sekaligus menetapkan agenda pembahasan. Kita menyepakati tadi di dalam rapat Komisi 11 rapat kerja mengenai agenda pembahasan revisi Undang-Undang P2SK. Pengembangan dan penguatan sektor keuangan, kita sepakati dibentuk panja dan panjanya nanti akan rapat internal untuk menentukan jadwal. Dan DIM dari pemerintah, karena ini adalah undang-undang inisiatif DPR, inisiatif itu datang dari judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai P2SK, maka DPR menggunakan hak kumulatif terbukanya untuk segera melakukan revisi. Dan karena ini inisiatif dari DPR, maka daftar inventarisasi masalahnya datang dari pemerintah. Tadi surat presidennya menunjuk Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum untuk membahas bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap Undang-Undang P2SK ini. Dan jadwalnya nanti akan ada di rapat internal. DIM, daftar inventarisasi masalah, nanti akan diserahkan pada saat di rapat panja. Dari Jakarta, Fahri Zalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaidi mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap masuknya buah-buahan dari negara India ke Indonesia. Pasalnya buah-buahan dapat terkontaminasi dari air liur kelelawar liar. Virus Nipah saat ini menjadi perbincangan hangat setelah ditemukannya dari negara India. Meski Indonesia belum ditemukan virus tersebut, namun Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk dapat waspada. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan pengawasan, khususnya buah-buahan dari negara India. Pasalnya potensi penularan virus Nipah bisa terjadi melalui buah-buahan yang terkontaminasi dari air liur kelelawar. Iya, saya kira begini. Ini virus Nipah ini berasal dari kelelawar yang hinggap kepada makanan. Karena itu wajar kalau makanan yang masuk dari India juga dilakukan pengawasan yang ketat
dan pemeriksaan yang sangat ketat. Dari Jakarta, Farizalda Farizkiano, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Ketua Komisi 11 DPR Misbakun yang buka suara perihal namanya yang masuk dalam bursa calon ketua baru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Misbakun menyebut bahwa dirinya belum mengetahui informasi mengenai namanya yang digadang-gadang menjadi calon ketua OJK tersebut. Nama Ketua Komisi 11 DPR Misbakun dikabarkan akan menjadi calon ketua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pasalnya, kursi Ketua Otoritas Jasa Keuangan saat ini tengah mengalami kekosongan. Misbakun menegaskan bahwa partainya telah menugaskan dirinya menjabat sebagai Komisi 11 DPR. Dirinya pun menyebut bahwa ia belum mengetahui informasi terkait namanya masuk dalam bursa calon Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, ia tidak ingin berspekulasi kemungkinan penugasan dirinya ke depan. Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya adalah Ketua Komisi 11. Berarti belum ada perbincangan dengan pansel OJK-nya? Tugas dari partai saya, Ketua Umum saya menugaskan saya Ketua Komisi 11. Pak, terakhir mungkin kalau dapat penugasan itu, saya tidak berandai-andai. Dari Jakarta, Farizalda Farizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengakselerasi reformasi pasar modal nasional dengan meningkatkan porsi saham publik atau free float emiten. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat integritas, likuiditas, serta daya saing bursa Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kebijakan peningkatan free float saham publik dari ketentuan sebelumnya 7,5% menjadi 15%. Pejabat sementara pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fauzi menyampaikan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural pasar modal nasional. Menurut Hasan, peningkatan free float bertujuan memperkuat struktur pasar sekaligus meningkatkan likuiditas dan juga daya saing bursa Indonesia. Hasan menyebut implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan emiten dan juga kapasitas pasar agar transisi tetap menjaga stabilitas perdagangan saham. Terkait dengan kebijakan peningkatan porsi free float yang akan kita dorong menjadi 15% dari kondisi saat ini di angka 7,5%. Kami tentu ingin menegaskan kembali bahwa kebijakan peningkatan free float ini akan menjadi bagian integral dari agenda reformasi di pasar modal Indonesia. Tentu tujuannya adalah untuk terus memperkuat struktur pasar kita, semakin meningkatkan likuiditas. Tentu kita ingin juga ini akan memperluas basis investor publik dan pada akhirnya mendorong peningkatan tata kelola di emiten kita yang akan semakin baik dan semakin transparan ke depannya. Penerapan free float yang lebih terbuka dan memadai ini akan meningkatkan juga porsi partisipasi publik dalam kepemilikan saham. Tentu ini akan memperkuat kontrol publik terhadap emiten-emiten kita dan menjadikan pasar modal Indonesia semoga menjadi lebih atraktif, terutama bagi para investor kita, baik di domestik, individu retail, institusi, maupun terutama investor global atau investor asing. Dari Jakarta, Jana Bila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtaruddin, yang mendorong para bupati se-Sulawesi Tenggara untuk segera merumuskan peraturan daerah perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri P2MI saat pertemuan kolaboratif dengan para bupati se-Sulawesi Tenggara pada 3 Februari 2026. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtaruddin, menggelar pertemuan kolaboratif dengan para bupati se-Sulawesi Tenggara pada Selasa 3 Februari 2026 di kantor Kemen P2MI, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menteri P2MI mendorong para bupati se-Sulawesi Tenggara untuk segera merumuskan peraturan daerah perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai payung hukum penguatan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai memegang peran strategis dalam memastikan pekerja migran berangkat secara legal dan terlindungi. Dalam kesempatan itu, Bupati Buton Tengah, Azari, membagikan kisah warganya yang mendapatkan layanan perlindungan optimal saat menghadapi kendala bekerja di luar negeri.
kita melalui Dinas Tenaga Kerja menghubungi Kementerian PPMI. Dan alhamdulillah tidak berapa lama kemudian yang sakit tadi sudah dibawa di rumah sakit di luar negeri, kemudian lanjut dikirim kembali ke Indonesia dan sampai di daerah kami di Buton Tengah dalam keadaan sehat. Dan itu orang tuanya sudah menangis-menangis karena biaya yang besar, anak yang tidak ada temannya di luar negeri, jauh, tidak ada yang bisa sama bahasa. Tapi kemudian itu bisa diselesaikan atas bantuan dari Kementerian PPMI. Hal ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa sistem perlindungan berjalan dan dirasakan langsung manfaatnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pembangunan flyover di Tinjau Lawik di Kota Padang, Sumatera Barat. Proyek strategis ini diharapkan mampu mengurai kemacetan dan menekan angka kecelakaan di jalur Padang Solo. Didampingi Wali Kota Padang, Fadli Amran, Menteri Dodi mengevaluasi progres pembangunan flyover yang hingga kini baru mencapai sekitar 12%. Lambatnya proses disebabkan masih adanya kendala pembebasan lahan di sejumlah titik. Menteri Dodi menegaskan, kesiapan lahan menjadi faktor kunci agar proyek bisa berjalan maksimal. Saat ini alat berat dan material konstruksi telah tersedia, namun belum dapat digunakan secara optimal. Tadi disampaikan oleh Kepala Balai Jalan, progresnya sudah 12%. Progresnya memang sangat lamban karena pembebasan lahan masih tidak semudah yang dijanjikan manakala saya dipaksa untuk segera ground breaking waktu itu. Jadi sekarang saya tinggal maksa gubernur dan beberapa temannya waktu itu maksa saya ke ground breaking untuk segera merealisasikan janjinya. Karena kasihan juga si HK juga kirim alat, nyiapin bahan-bahan tapi nggak bisa kerja maksimal karena lahannya masih lahannya masyarakat, belum bisa dibebaskan karena masih ada masalah inan itu dengan BPN. Ya mudah-mudahan sih dalam waktu paling lambat bulan ini bisa selesai semua, mudah-mudahan ya, karena semua sudah siap. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan strategi peraturan lalu lintas jelang Ramadan dan Lebaran, termasuk pembatasan truk besar di sekitar proyek. Flyover Tinjau Lawik dirancang untuk mengatasi medan ekstrim di jalur Padang Solo, sekaligus meningkatkan keselamatan, kelancaran logistik, dan koneksivitas wilayah Sumatera Barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menhub bahas perlindungan habitat kunci orangutan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi bersama saya Dewi Manik. Pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menerima BOS Foundation NGO yang hampir 35 tahun mendedikasikan diri untuk penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepas liaran orangutan Indonesia. Pertemuan tersebut membahas perlindungan habitat kunci orangutan, khususnya ekosistem gambut yang sangat menentukan keberlangsungan hidup mereka. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Rohmat Marzuki, menerima BOS Foundation NGO yang hampir 35 tahun mendedikasikan diri untuk penyelamatan, rehabilitas, dan pelepas liaran orangutan Indonesia. Pertemuan yang diselenggarakan Selasa 3 Februari 2026 tersebut membahas perlindungan habitat kunci orangutan, khususnya ekosistem gambut yang sangat menentukan keberlangsungan hidup mereka. Kementerian Kehutanan berkomitmen mempercepat penataan kawasan dan menyelaraskan regulasi agar tumpang tindih lahan segera terselesaikan dan konservasi memiliki kepastian hukum. Kolaborasi semua pihak diperlukan guna keberlanjutan dan masa depan ekosistem. Saya tetap dengan proposisi utama saya, Pak. Pengalaman jadi birokrat pendek, tapi saya sangat yakin dengan partisipasi masyarakat itu sangat penting untuk kita mengelola hutan, mengelola biodiversity kita.
negara sehebat apapun punya keterbatasan, dan oleh karena itu keterbatasan itulah yang harus dikelola. Dalam konteks itu salah satu cara mengelola keterbatasan itu ya mengajak sebanyak mungkin orang untuk berpartisipasi dengan ekspertis, dengan niat baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini yang menanggapi perihal potensi virus Nipah yang dapat menyebar di Indonesia. Yahya meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan mitigasi khususnya bagi warga negara India yang masuk dalam Indonesia. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan terhadap penyakit virus Nipah. Pasalnya virus Nipah ini ditemukan di negara India yang merupakan berawal dari virus zoonosi yang reservoir alaminya dari kelelawar buah yang dapat menular ke manusia. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini meminta Kementerian Kesehatan untuk memperketat pengawasan khususnya bagi warga negara India yang masuk ke Indonesia. Dirinya mengimbau agar masyarakat tetap waspada dengan virus Nipah yang berpotensi dapat menyebar di Indonesia. Ya, saya selaku pimpinan Komisi 9 meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk melakukan mitigasi dan surveillance yang sangat ketat, terutama di pintu-pintu masuk warga negara asing dan warga negara Indonesia yang berpergian ke luar negeri, khususnya dari India, dilakukan screening supaya bisa dideteksi sedini mungkin masuknya virus Nipah ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Kementerian Kesehatan hendaknya melakukan kerjasama dengan Pemda-Pemda untuk melakukan mitigasi agar supaya tidak terjadi kecolongan masuknya kasus Nipah ke Indonesia. Yang ketiga, saya meminta warga masyarakat untuk waspada dengan meningkatkan kebugaran dan meningkatkan kesehatan serta menjaga memakai masker di daerah-daerah yang penuh dengan kerumunan. Kalau tiga hal ini dilakukan, saya yakin masyarakat akan terhindar dari wabah Nipah. Dan yang ketiga, yang keempat, jika terjadi kasus Nipah di Indonesia, saya minta Kementerian Kesehatan menyediakan rumah sakit, melakukan pengobatan yang baik dengan menyediakan tenaga kesehatan, dokter, dan perawat, serta memberikan obat dan vaksin jika diperlukan. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam upaya mempercepat fasilitas pendidikan, prajurit TNI Angkatan Darat kembali melakukan renovasi gedung sekolah yang rusak akibat banjir di sejumlah wilayah Aceh. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal bagi para siswa terdampak bencana. Proses percepatan renovasi saat ini berlangsung di dua sekolah, yaitu SD Negeri 1 Rato Panjang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, serta SD Negeri 19 Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara. Kedua sekolah tersebut mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir, sehingga mengganggu aktivitas belajar mengajar. Renovasi dilaksanakan oleh personil gabungan TNI Angkatan Darat dari Kodim 0117 Aceh Tamiang, Kodim 0103 Aceh Utara, serta didukung personil Yonzipur. Para prajurit bergotong royong memperbaiki ruang kelas, atap bangunan, dan juga fasilitas penunjang lainnya. Selain perbaikan fisik, TNI Angkatan Darat juga menyiapkan bantuan perlengkapan sekolah bagi para siswa. Dan Danrim 011 Liliwangsa Kolonel Infanteri Ali Imran menyampaikan renovasi dua sekolah terdampak banjir dilakukan secara menyeluruh agar dapat kembali difungsikan seperti semula. Perbaikan meliputi pengecatan ruang kelas, pembuatan meja dan kursi belajar, perbaikan papan tulis, perpustakaan, serta fasilitas toilet sekolah. Dan mengaktifkan kembali semua sekolah itu seperti sedia kala ya, bukan cuma dibersihkan lumpurnya. Jadi kita sasaran sementara dua itu, satu di sini SD 19 Matang Serdang Aceh Utara, satu lagi di SD 1 Rantau Aceh Tamiang. Ruang kelas sudah kita cat. Awalnya ini bangku kursi meja nggak ada semua, sudah kita bikin baru dari kayu bekas banjir kemarin, termasuk papan tulis. Kemudian ada perpus itu hancur lebur, jadi kita bikin baru lagi perpustakaannya. Lalu kita tambah bikin toilet, kamar mandi karena yang lama sudah tidak bisa. Lalu nanti ada tempat upacara dari paving block.
Jadi kalau sudah clear, kita tanam rumput biar dia hijau lagi, biar tidak berdebu. Cia Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor, TNI Angkatan Darat melalui Yonif Teritorial Pembangunan 899 Batas Setia Gardapati melaksanakan renovasi SD Negeri 1 Tualang Cut di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan renovasi dilakukan sebagai upaya pemulihan sarana pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal pasca bencana. Prajurit Unit Teritorial Pembangunan 899 Batas Satya Gardapati melaksanakan renovasi SD Negeri 1 Tualung Cut di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan renovasi ini dilaksanakan sebagai respon cepat TNI Angkatan Darat terhadap dampak banjir bandang dan juga tanah longsor yang merusak sejumlah fasilitas sekolah. Tahap awal renovasi difokuskan pada pembenahan halaman sekolah, perbaikan plafon ruang kelas, serta pengecatan kusen dan juga jendela gedung sekolah yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir. Sebanyak 30 personil Yonif TP 899 diturunkan langsung ke lapangan dengan mengedepankan semangat gotong royong, kebersamaan, dan juga profesionalisme. Hingga saat ini progres renovasi telah mencapai sekitar 15% dan juga akan terus ditingkatkan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Cia Nabila, Simpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi dari pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang. TNI Angkatan Darat melalui Paldam 20 Tuanku Imam Bonjol menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak banjir di Kelurahan Koronggadang, Kecamatan Kuranci. Bantuan air bersih ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga karena sumber air terutama sumur tercemar dan tidak dapat digunakan pasca banjir. Penyaluran air bersih dilakukan oleh prajurit Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol dengan menggunakan 3 unit kendaraan khusus pemadam kebakaran atau Randamkar milik Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Bantuan air bersih disalurkan ke 2 titik permukiman warga yang terdampak langsung banjir. Di lokasi pertama, 2 unit Randamkar dengan total kapasitas 6.000 liter air bersih didistribusikan kepada sekitar 50 kepala keluarga di Jalan Koronggadang nomor 5. Sementara itu 1 unit Randamkar dengan kapasitas 3.000 liter air bersih disalurkan ke RT 3 RW 2 Kelurahan Koronggadang untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekitar 25 kepala keluarga. Bantuan air bersih diberikan karena sumber air warga terutama sumur tercemar dan tidak dapat digunakan pasca banjir. Terima kasih banyak, alhamdulillah kami bisa terbantu untuk menyuci, untuk masak. Dan kami berharap dapat bantuan Bapak setiap hari sampai air kami normal seperti biasa. Dan kami terima kasih banyak pada Bapak Presiden dan Bapak Kasat. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya polisi di Bandar Lampung mulai menerapkan tilang elektronik Etle handheld dalam operasi keselamatan Krakatau 2026. Penindakan dilakukan menggunakan kamera ponsel langsung di lapangan tanpa razia konvensional. Metode ini diterapkan untuk menjangkau lokasi yang belum terpasang kamera Etle statis, serta menekan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, hingga tidak memakai sabuk pengaman. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung mengoptimalkan penggunaan Etle handheld untuk menindak pelanggaran lalu lintas selama operasi keselamatan Krakatau 2026. Melalui perangkat kamera ponsel, petugas memotret pelanggaran lalu lintas secara langsung dan data kendaraan otomatis terkirim ke sistem Etle. Metode ini diterapkan untuk menjangkau lokasi yang belum terpasang kamera Etle statis serta menekan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, melawan arus hingga tidak memakai sabuk pengaman. Polisi menegaskan operasi ini tidak semata penindakan namun juga edukasi agar masyarakat Bandar Lampung semakin disiplin dan selamat dalam berlalu lintas. Ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka operasi keselamatan yang dilaksanakan dari tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 15 Februari. Di samping kita melaksanakan kegiatan sosialisasi, kita juga mulai mengoperasionalkan perangkat baru yaitu Etle Mobile handheld, yang mana perangkat tersebut digunakan untuk menindak pelanggaran secara elektronik yang menggunakan perangkat ponsel dengan cara mengcapture untuk pelanggarannya, yaitu pelanggaran yang kasat mata, tidak menggunakan helm, kemudian TNKP tidak sesuai dengan spektek, kemudian kendaraan yang tidak sesuai dengan spektek, contohnya adalah knalpot brong dan lain sebagainya. Yang nantinya dari hasil capture tersebut yang nanti akan kita kirimkan kepada pelanggar berupa surat konfirmasi ataupun barcode yang nanti akan dikonfirmasi oleh para pelanggar untuk
untuk dibayar dendanya melalui Briva. Operasi Keselamatan Krakatau 2026 yang dimulai sejak tanggal 2 hingga 15 Februari 2026 ini diharapkan mampu menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan, khususnya di wilayah kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi dari gerakan Gentengnisasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata nasional. Program ini merupakan bagian dari visi besar penataan lingkungan dan tata kota guna menciptakan kawasan yang lebih bersih dan menarik. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membenahi lingkungan sebagai fondasi penguatan sektor pariwisata nasional. Salah satu langkah yang disoroti adalah gerakan Gentengnisasi yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto yang disebut bukan sebagai kebijakan terpisah, melainkan bagian dari visi besar penataan lingkungan dan tata kota. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden memandang pariwisata sebagai sektor strategis yang harus terus didorong dengan kebersihan dan keindahan lingkungan sebagai kunci utama. Arah kebijakan tersebut telah disampaikan Presiden secara menyeluruh dalam berbagai forum, termasuk saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jadi pertama begini, semangatnya adalah kalau kita lihat secara utuh kan, pertama Bapak Presiden berpendapat bahwa salah satu yang harus kita dorong adalah sektor pariwisata. Nah, kemudian di situ ada beberapa hal yang menjadi atensi beliau dalam hal pencegahan, dalam hal kebersihan. Antaranya adalah masalah penggunaan alat yang berbahaya, seng, termasuk yang berikutnya misalnya berkenaan dengan masalah sampah. Beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan menggugah kita semua untuk mari kita menjadikan lingkungan kita itu jauh lebih bersih, jauh lebih rapi, jauh lebih indah. Jadi bukan sekedar masalah gentengnisasinya. Prasetyo menegaskan bahwa esensi gerakan tersebut merupakan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama meningkatkan kualitas lingkungan demi memperkuat daya tarik wisata, khususnya bagi wisatawan mancanegara. Ia menambahkan gentengnisasi hanyalah bagian kecil dari agenda besar penataan lingkungan secara komprehensif. Sementara skema pelaksanaan, pendanaan, dan aspek teknisnya masih dibahas lintas kementerian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih informasi dari tokoh Muslim Jusuf Hamka yang menyoroti keanggotaan Indonesia di Board of Peace sebagai langkah strategis Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hamka, tujuan utamanya adalah memperkuat peran Indonesia dalam mendorong perdamaian global, khususnya untuk Palestina. Dukungan terhadap langkah diplomasi Indonesia kembali menguat menyusul keputusan bergabungnya RI dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Tokoh Muslim Jusuf Hamka atau Bapak Alun menilai keanggotaan tersebut sebagai wujud komitmen nyata Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian, khususnya bagi kemerdekaan Palestina. Menurut Hamka, keputusan Indonesia masuk BOP mencerminkan kecerdasan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menyusun strategi diplomasi karena upaya perdamaian ini tidak bisa dilakukan secara hitam putih. Ia menilai keanggotaan ini menempatkan Indonesia sejajar di dunia internasional serta membuka ruang bagi peran aktif dalam mengawal proses perdamaian global. Beliau ini ahli strategi, ya, bekas Danjen Kopassus. Jadi dia memang kan damai itu nggak bisa yang satu diinjek, yang satu diangkat kan. Dua-duanya harus dihormati. Nah dalam hal ini ya menurut saya kita harus husnuzon, jangan suuzon sama pemerintah. Biarkan pemerintah menjalankan strateginya. Karena di situ juga banyak, ada beberapa negara Islam kan di BOP. Ya ibarat kalau saya nggak kenal atau saya jauh, mau ngomong apa-apa nggak enak. Kalau kalian di sebelah saya kiri kanan tadi seperti saya contohin, kalau ada perbuatan nggak enak kan saya tinggal sikut aja. Hamka menyebut penjelasan Prabowo kepada para tokoh ormas Islam di Istana Kepresidenan Jakarta membuat keputusan tersebut dapat dipahami secara utuh. Salah satu dampak konkretnya adalah masuknya bantuan bahan makanan yang diangkut sekitar 4.500 truk ke Palestina. Sekaligus menunjukkan bahwa dukungan Indonesia tidak hanya bersifat retorika, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, diguyur hujan deras, ruas jalan DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur pada Rabu siang terendam banjir. Ketinggian air mencapai 50 cm, akibatnya arus lalu lintas mengalami kepadatan. Hujan dengan intensitas tinggi kembali membuat ruas jalan DI Panjaitan Cawang Jatinegara Jakarta Timur Rabu siang terendam banjir. Ketinggian air di titik terendah mencapai sekitar 50 cm. Pengendara pun harus sabar untuk bergantian melaju di lajur paling kanan agar kendaraannya tak mengalami mogok mesin. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah ibu kota, serta buruknya sistem drainase di lokasi tersebut yang tak mampu menahan tingginya volume air. Banjir untuk siang hari ini di depan Wika, khususnya Jalan Panjaitan, tadi mulai naik sekitar pukul 11.00. Ketinggian air berapa, Pak? Kisaran tinggi air antara 40 sampai 60 cm. Ini mulai surut atau masih bertahan airnya, Pak? Saat ini masih bertahan. Makanya lajur juga baru yang dipakai bisa dilalui baru satu untuk roda 4. Ada pengalihan arus atau kontraflow? Kita menganjurkan untuk yang dari Cawang, dari UPI, kita arahkan untuk belok ke kiri menuju Citaraya. Pak, ini sebenarnya BPM, karena kan sering naik, sering turun. Ya, ini kebetulan di sini memang datarannya cukup rendah. Selama ini memang begitu hujan, estetanya agak tinggi, masih langsung ada genangan. Di situ ada proyek itu salah satunya tujuannya untuk penyedotan apabila ada terjadi genangan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya selesainya proyek itu selesai, untuk banjir sudah tidak lagi. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Kramat Jati menuju Pulau Gadung mengalami kepadatan. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Info TV, melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal nelayan di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar, Sulawesi Selatan meledak. Akibat peristiwa tersebut, 9 ABK mengalami luka bakar dan patah tulang dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit TNI AL Jala Amari Kodairal 6 untuk mendapatkan perawatan medis. Sebuah kapal nelayan KM Rismawati Indah meledak dan terbakar saat melakukan proses pembongkaran hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa tersebut, KM Rismawati Indah hancur berkeping-keping dan 9 orang ABK mengalami luka bakar dan patah tulang. ABK tersebut langsung dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut RSAL Jala Amari Kodairal 6, Kota Makassar. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Kapal tiba-tiba meledak saat akan memasuki kawasan pelabuhan. Kejadian ini juga akibat ledakan kapal saat aktivitas menjalankan. Meski terjadi pada dini hari, dan seluruh Makassar bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat dampak banjir tersebut. Akibat kejadian ini, 9 orang korban mengalami luka dan sebelumnya telah dievakuasi ke Rumah Sakit Angkatan Laut Jalal Almari Kodairal 6 Makassar. Kami BPD Makassar tetap mengutamakan keselamatan masyarakat bertugas siapsiaga lampu sendiri sehingga memungkinkan untuk penanganan cepat meski kejadian terjadi hari. BPD Kota Makassar terus melakukan pendataan dan pemantauan lokasi kejadian. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan penyelidikan terkait penyebabnya meledak kapal nelayan. Dugaan sementara kapal meledak yaitu karena adanya kerusakan pada mesin kapal yang meledak saat mulai dihidupkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sebanyak 30 box peti kemas dari kapal kargo di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya jatuh ke laut saat proses bongkar muat. Peristiwa ini menyebabkan 1 anak buah kapal meninggal dunia dan aktivitas di lokasi sempat terhenti sementara. Kapal kargo Pasifik 88 mengalami insiden miring saat proses bongkar muat di dermaga Jamrud Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kejadian terjadi Senin dini hari sekitar pukul 04.00 WIB. Sebanyak 30 box peti kemas di atas kapal terjatuh ke laut. Pihak Pelindo Regional 3 segera mengamankan area terdampak dan menghentikan sementara aktivitas di lokasi. Pelindo juga berkoordinasi dengan kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan Basarnas Polairut dan unsur terkait lainnya. Dalam insiden ini 1 anak buah kapal dilaporkan hilang dan diduga terjatuh ke laut saat kejadian. Tim SAR kelas A Surabaya melakukan proses pencarian sepanjang hari
Hingga akhirnya pada sore hari, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui bernama Kasbi berusia 68 tahun, ditemukan di perairan sekitar 1 mil laut dari titik kejadian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Dari Ketua Komisi 11 DPR Misbakun yang mengungkapkan bahwa indeks harga saham gabungan atau IHSG telah menghijau kembali setelah beberapa hari lalu mengalami penurunan. Menurutnya, naiknya IHSG menjadi sinyal kepercayaan investor yang membaik terhadap bursa saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan kini telah kembali menghijau setelah beberapa waktu lalu mengalami penurunan hingga berada dalam zona merah. Ketua Komisi 11 DPR, Misbakun, mengatakan naiknya indeks harga saham gabungan menjadi sinyal bahwa kepercayaan investor yang membaik terhadap bursa saham Indonesia. Dirinya juga menilai membaiknya IHSG dikarenakan faktor langkah cepat dari Otoritas Jasa Keuangan. Terlebih, OJK dan Bursa Efek Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan MSCI. Alhamdulillah hari ini mulai menghijau kembali dan mulai ada recovery dan mulai ada rebound, dan ini menjadi sinyal yang positif bahwa kepercayaan masyarakat, investor mulai membaik terhadap bursa saham kita. Faktornya apa ya Pak yang paling ya banyak faktor. OJK yang cepat memberikan respon, terus kemudian beberapa isu-isu yang mengenai demutualisasi, kemudian isu mengenai floating share kan ditindaklanjuti. Apa yang menjadi isu di MSCI itu kan ditindaklanjuti oleh otoritas bersama dengan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya membangun kembali kepercayaan investor kepada masyarakat, kepada bursa kita. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, syukuran dan doa bersama digelar menandai rampungnya pembangunan jembatan Bailey di Desa Karangrejo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Jembatan yang dibangun pasca bencana hidrometeorologi ini kini telah difungsikan dan kembali menjadi akses penghubung utama antar wilayah. Syukuran dan doa bersama digelar sebagai tanda rampungnya pembangunan Jembatan Bailey di Desa Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan Bailey ini dibangun oleh prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam atau Satgas Gulbencal, Kodam Iskandar Muda. Pembangunan jembatan dilaksanakan secara intensif sebagai upaya mempercepat pemulihan akses transportasi warga yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Sejak difungsikan, Jembatan Bailey telah dapat dilalui kendaraan dengan kapasitas beban hingga 20 ton dan langsung dimanfaatkan masyarakat. Keberadaan jembatan ini menjadi jalur penghubung utama antar wilayah serta berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, dan mobilitas warga sehari-hari. Dengan berfungsinya kembali jembatan penghubung, diharapkan pemulihan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan normal. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi dari mancanegara. Kebakaran hutan besar melanda wilayah Patagonia di bagian selatan Argentina. Api melahap puluhan ribu hektar hutan alami, termasuk Taman Nasional Los Alerces di situs warisan dunia UNESCO. Dan bencana ini tak hanya memicu evakuasi massal, namun juga menuai kritik tajam terhadap kebijakan penghematan anggaran Presiden Javier Milei. Kebakaran hutan di Patagonia disebut salah satu yang terburuk. Dalam beberapa dekade terakhir, lebih dari 45.000 hektar hutan asli Argentina telah hangus terbakar. Dalam 1,5 bulan terakhir, api juga melanda Taman Nasional Los Alerces, yang menjadi rumah bagi pohon-pohon purba, berusia hingga 2.600 tahun. Para petugas Taman Nasional dan pemadam kebakaran menyebut kapasitas mereka kian terbatas. Mereka menilai kebijakan austeritas pemerintah telah memangkas anggaran dan melemahkan lembaga pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Sejak menjabat, Presiden Javier Milei memotong anggaran Badan Manajemen Kebakaran Nasional hingga 80% pada tahun 2024. Dana lembaga tersebut kembali dipangkas hingga 71% pada tahun ini.
Meski demikian, para petugas di lapangan menyebut dampak pemangkasan anggaran telah terasa jauh sebelum api menyala. Kebakaran ini meninggalkan luka mendalam bagi warga setempat yang menyebut hutan Patagonia bukan sekedar lanskap indah, melainkan rumah dan warisan alam yang kini terancam hilang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari jenazah Meriati Hugeng, istri Kapolri kelima Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, diberangkatkan dari rumah duka di perumahan Pesona Kayangan Sukmajaya, Kota Depok. Prosesi pelepasan berlangsung dengan tertib dan penuh kehormatan. Upacara dipimpin langsung oleh Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada. Sebelum pemberangkatan dilakukan upacara penghormatan terakhir yang dihadiri keluarga serta sejumlah tokoh nasional dan pimpinan Polri. Upacara dipimpin langsung oleh Irwasum Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Tampak hadir Sekretaris Jenderal DPD RI, Komjen Pol Muhammad Iqbal, serta mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Badrodin Haiti yang menjabat pada periode 2015-2016. Selain jajaran Polri, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga terlihat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan besarnya penghargaan terhadap sosok Meriati Hugeng dan keluarga besar Hugeng. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti ratusan pelayat yang terdiri dari keluarga, kerabat, sahabat, serta anggota Polri dari berbagai satuan. Suasana harum menyelimuti prosesi pelepasan jenazah dari rumah duka. Setelah upacara, jenazah diberangkatkan menuju tempat pemakaman dengan pengawalan ketat dari kepolisian. Iring-iringan kendaraan melaju tertib menuju Kabupaten Bogor sebagai lokasi peristirahatan terakhir almarhumah. Nantinya akan digelar upacara kebesaran Polri di TPBU Giritama, Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meriati Hugeng dimakamkan di tempat pemakaman bukan umum Giritama karena lokasi ini dipilih agar almarhumah dapat dimakamkan berdampingan dengan makam sang suami, Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso. Meriati Hugeng meninggal dunia pada usia 100 tahun. Almarhumah wafat setelah menjalani kehidupan panjang yang syarat keteladanan, meninggalkan warisan nilai kejujuran dan kesahajaan yang terus dikenang oleh keluarga, Polri, dan lapisan masyarakat luas. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa jangan beranjak kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Rabu siang merendam ratusan rumah di Jalan Wijaya 1, Gang Langgar RW 03, Kelurahan Potogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara itu, genangan air juga kembali merendam pemukiman warga di kawasan Pondokarya, Mampang. Perahu karet milik polisi disiagakan untuk membantu aktivitas warga. Beginilah kondisi pemukiman padat penduduk di Jalan Wijaya 1, Gang Langgar, RW 03, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Hujan deras membuat air menggenang dan merendam rumah-rumah warga dengan ketinggian mencapai 40 hingga 50 cm. Kondisi banjir ini bahkan dimanfaatkan sejumlah anak-anak untuk bermain air dan sepak bola di tengah genangan. Sementara itu warga yang sudah terbiasa dengan kondisi banjir memilih tetap bertahan di dalam rumah. Warga hanya mengevakuasi sepeda motor dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Menurut warga, banjir di kawasan ini sering terjadi saat hujan deras. Ketinggian air bervariasi antara 40 hingga 50 cm dan merendam sekitar 1 RW. Kelurahan Petogogan seperti apa nih, Pak? Ya biasa kalau emang hujan kayak gini ya banjir mah udah sering. Ini antisipasinya apa nih, Pak? Evakuasi kendaraan atau seperti apa, Pak? Kendaraan aja dulu. Kendaraan dulu, Pak, ya? Ke tempat lebih aman, Pak, ya? Lebih aman kendaraan, soalnya banyak kendaraan kalau udah ini kejebak nggak bisa keluar, karena harus cepet-cepet dinaikin ke atas. Ini ketinggian sendiri berapa ini, Pak? Ini paling berapa, ini baru paling
50 atau 40 cm belum. Sementara itu banjir setinggi 50 cm juga kembali menggenangi pemukiman warga di kawasan Pondok Karya, Mampang. Untuk membantu aktivitas warga, petugas kepolisian menyiagakan perahu karet terutama bagi warga yang harus beraktivitas melintasi genangan. Warga berharap pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk menanggulangi banjir yang terus berulang setiap hujan deras. Selain normalisasi saluran air, warga juga meminta peningkatan sistem drainase agar banjir tidak lagi merendam permukiman. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras, ruas jalan DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur pada Rabu siang terendam banjir. Ketinggian air mencapai 50 cm, akibatnya arus lalu lintas mengalami kepadatan. Hujan dengan intensitas tinggi kembali membuat ruas jalan DI Panjaitan Cawang Jatinegara Jakarta Timur Rabu siang terendam banjir. Ketinggian air di titik terendah mencapai sekitar 50 cm. Pengendara pun harus sabar untuk bergantian melaju di lajur paling kanan agar kendaraannya tak mengalami mogok mesin. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah ibu kota, serta buruknya sistem drainase di lokasi tersebut yang tak mampu menahan tingginya volume air. Banjir untuk siang hari ini di depan Wika, khususnya Jalan Panjaitan, tadi mulai naik sekitar pukul 11.00. Ketinggian air berapa, Pak? Kisaran tinggi air antara 40 sampai 60 cm. Ini mulai surut atau masih bertahan airnya, Pak? Saat ini masih bertahan. Makanya lajur juga baru yang dipakai bisa dilalui baru satu untuk roda 4. Ada pengalihan arus atau kontraflow? Kita menganjurkan untuk yang dari Cawang, dari UPI, kita arahkan untuk belok ke kiri menuju Aksa Raya. Pak, ini sebenarnya BPM, karena kan sering naik, sering turun. Ya, ini kebetulan di sini memang datarannya cukup rendah. Selama ini memang begitu hujan, esnya agak tinggi, masih langsung ada genangan. Di situ ada proyek itu salah satunya tujuannya untuk penyedotan apabila ada terjadi genangan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya selesainya proyek itu selesai, untuk banjir sudah tidak lagi. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Kramat Jati menuju Pulau Gadung mengalami kepadatan. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Info TV, melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal nelayan di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar, Sulawesi Selatan meledak. Akibat peristiwa tersebut, 9 ABK mengalami luka bakar dan patah tulang dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit TNI AL Jala Amari Kodairal 6 untuk mendapatkan perawatan medis. Sebuah kapal nelayan KM Rismawati Indah meledak dan terbakar saat melakukan proses pembongkaran hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa tersebut, KM Rismawati Indah hancur berkeping-keping dan 9 orang ABK mengalami luka bakar dan patah tulang. ABK tersebut langsung dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut RSAL Jala Amari Kodairal 6, Kota Makassar. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Kapal tiba-tiba meledak saat akan memasuki kawasan pelabuhan. Kejadian ini juga akibat ledakan kapal saat aktivitas pembukaan. Meski terjadi pada dini hari, dan seluruh Makassar bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat dampak banjir tersebut. Akibat kejadian ini, 9 orang korban mengalami luka dan sebelumnya telah dievakuasi ke Rumah Sakit Angkatan Laut Jalal Almari Kodairal 6 Makassar. Kami BPD Makassar tetap mengutamakan keselamatan masyarakat bertugas siaga dalam posisi itu sehingga memungkinkan untuk penanganan cepat meski kejadian terjadi hari. BPD Kota Makassar terus melakukan pendataan dan pemantauan lokasi kejadian. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan penyelidikan terkait penyebabnya meledak kapal nelayan. Dugaan sementara kapal meledak yaitu karena adanya kerusakan pada mesin kapal yang meledak saat mulai dihidupkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sebanyak 30 box peti kemas dari kapal kargo di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya jatuh ke laut saat proses bongkar muat. Peristiwa ini menyebabkan 1 anak buah kapal meninggal dunia dan aktivitas di lokasi sempat terhenti sementara.
Kapal kargo Pasifik 88 mengalami insiden miring saat proses bongkar muat di dermaga Jamrud Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kejadian terjadi Senin dini hari sekitar pukul 04.00 WIB. Sebanyak 30 box peti kemas di atas kapal terjatuh ke laut. Pihak Pelindo Regional 3 segera mengamankan area terdampak dan menghentikan sementara aktivitas di lokasi. Pelindo juga berkoordinasi dengan kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan Basarnas Polairut dan unsur terkait lainnya. Dalam insiden ini, satu anak buah kapal dilaporkan hilang dan diduga terjatuh ke laut saat kejadian. Tim SAR kelas A Surabaya melakukan proses pencarian sepanjang hari, hingga akhirnya pada sore hari, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui bernama Kasbi berusia 68 tahun, ditemukan di perairan sekitar 1 mil laut dari titik kejadian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Dari Ketua Komisi 11 DPR Misbakun yang mengungkapkan bahwa indeks harga saham gabungan atau IHSG telah menghijau kembali setelah beberapa hari lalu mengalami penurunan. Menurutnya, naiknya IHSG menjadi sinyal kepercayaan investor yang membaik terhadap bursa saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan kini telah kembali menghijau setelah beberapa waktu lalu mengalami penurunan hingga berada dalam zona merah. Ketua Komisi 11 DPR, Misbakun, mengatakan naiknya indeks harga saham gabungan menjadi sinyal bahwa kepercayaan investor yang membaik terhadap bursa saham Indonesia. Dirinya juga menilai membaiknya IHSG dikarenakan faktor langkah cepat dari Otoritas Jasa Keuangan. Terlebih, OJK dan Bursa Efek Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan MSCI. Alhamdulillah hari ini mulai menghijau kembali dan mulai ada recovery dan mulai ada rebound, dan ini menjadi sinyal yang positif bahwa kepercayaan masyarakat, investor mulai membaik terhadap bursa saham kita. Faktornya apa ya Pak yang paling ya banyak faktor. OJK yang cepat memberikan respon, terus kemudian beberapa isu-isu yang mengenai demutualisasi, kemudian isu mengenai floating share kan ditindaklanjuti. Apa yang menjadi isu di MSCI itu kan ditindaklanjuti oleh otoritas bersama dengan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya membangun kembali kepercayaan investor kepada masyarakat, kepada bursa kita. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, syukuran dan doa bersama digelar menandai rampungnya pembangunan jembatan Bailey di Desa Karangrejo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Jembatan yang dibangun pasca bencana hidrometeorologi ini kini telah difungsikan dan kembali menjadi akses penghubung utama antar wilayah. Syukuran dan doa bersama digelar sebagai tanda rampungnya pembangunan Jembatan Bailey di Desa Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan Bailey ini dibangun oleh prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam atau Satgas Gulbencal, Kodam Iskandar Muda. Pembangunan jembatan dilaksanakan secara intensif sebagai upaya mempercepat pemulihan akses transportasi warga yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Sejak difungsikan, Jembatan Bailey telah dapat dilalui kendaraan dengan kapasitas beban hingga 20 ton dan langsung dimanfaatkan masyarakat. Keberadaan jembatan ini menjadi jalur penghubung utama antar wilayah serta berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, dan mobilitas warga sehari-hari. Dengan berfungsinya kembali jembatan penghubung, diharapkan pemulihan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan normal. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi dari mancanegara. Kebakaran hutan besar melanda wilayah Patagonia di bagian selatan Argentina. Api melahap puluhan ribu hektar hutan alami, termasuk Taman Nasional Los Alerces di situs warisan dunia UNESCO. Dan bencana ini tak hanya memicu evakuasi massal, namun juga menuai kritik tajam terhadap kebijakan penghematan anggaran Presiden Javier Milei. Kebakaran hutan di Patagonia disebut salah satu yang terburuk. Dalam beberapa dekade terakhir, lebih dari 45.000 hektar hutan asli Argentina telah hangus terbakar. Dalam 1,5 bulan terakhir, api juga melanda Taman Nasional Los Alerces, yang menjadi rumah bagi pohon-pohon purba.
berusia hingga 2.600 tahun. Para petugas Taman Nasional dan pemadam kebakaran menyebut kapasitas mereka kian terbatas. Mereka menilai kebijakan austeritas pemerintah telah memangkas anggaran dan melemahkan lembaga pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Sejak menjabat, Presiden Javier Milei memotong anggaran Badan Manajemen Kebakaran Nasional hingga 80% pada tahun 2024. Dana lembaga tersebut kembali dipangkas hingga 71% pada tahun ini. Meski demikian, para petugas di lapangan menyebut dampak pemangkasan anggaran telah terasa jauh sebelum api menyala. Kebakaran ini meninggalkan luka mendalam bagi warga setempat yang menyebut hutan Patagonia bukan sekedar lanskap indah, melainkan rumah dan warisan alam yang kini terancam hilang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia pada Selasa sore. Kedatangan Panji untuk melakukan dialog bersama pimpinan MUI terkait kasus mensrea yang saat ini tengah bergulir di kepolisian. Didampingi dengan kuasa hukumnya Haris Azhar, komika Panji Pragiwaksono mendatangi kantor pusat Majelis Ulama Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Panji mengatakan bahwa kedatangannya tersebut yakni ingin melakukan tabayun atau dialog dengan para pimpinan Majelis Ulama Indonesia terkait maksud di balik show-nya yang bertajuk Mensrea. Panji mengaku memang membuka diri untuk melakukan dialog terkait hal-hal yang telah membuat ramai belakangan ini. Selain itu, Panji juga mengaku telah dinasihati terkait hal itu dan namun dari nasihat itu membuat dirinya terus menjadi lebih baik. Ya, intinya adalah saya tadi berdialog dan kami sempat menonton pertunjukannya bareng-bareng, terus udah gitu sempat ada diskusi dan saya diingatkan bahwa sebagai orang yang berkarya tentu selalu ada ruang untuk jadi lebih baik lagi. Dan saya punya komitmen karena saya ingin terus berkarya dan karyanya didesain untuk menghibur sebanyak-banyaknya orang, maka karya itu harus didesain dengan mempertimbangkan perasaan sebanyak-banyaknya orang juga. Jadi komitmen untuk perbaikan sudah saya pastikan tadi di atas. Dan moga-moga ini akan membuat siapapun komika di Indonesia untuk semakin mantap berkarya karena tahu bahwa karya ini harus dilakukan dengan perbaikan terus-menerus gitu kurang lebihnya. Sementara itu, kuasa hukumnya Haris Azhar mengaku dialog berjalan dengan baik, pihak MUI juga menyambut dengan baik dan menerima penjelasan Panji. Menurutnya, atas laporan yang kini tengah bergulir bagi Panji melakukan dialog seperti ini, menjelaskan duduk perkaranya sangat penting. Bertemu dengan Prof. Kiai Haji Asrorun Niam. Tadi kita kesini sebenarnya niatnya tabayun, silaturahim, menjelaskan situasi yang berkembang belakangan ini. Karena persoalan mensrea, hal yang dituduhkan kepada Panji juga ini bahasa saya ya, sedikit banyaknya sudah didiskusikan mungkin secara informal oleh sejumlah petinggi di MUI. Dan menurut kami memang Panji penting untuk bertemu dan dialog. Karena satu kunci pentingnya Panji adalah dialog. Dan dari semua laporan-laporan yang ada itu, kita memulai dengan MUI. Tidak hanya MUI, Panji juga mengaku akan membangun dialog dengan pihak lainnya, terutama pada kepolisian. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari menjelang perayaan Imlek. Kawasan pecinan Glodok mulai dipenuhi para pedagang musiman yang menjual berbagai pernak-pernik khas perayaan umat Tionghoa. Dan pemirsa, harga jualnya pun bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000 sesuai dengan jenis hiasan yang dibeli oleh pelanggan. Pemirsa,
Pemirsa Simpo TV, di kawasan Pecinan Glodok saat ini mulai dipenuhi oleh para pedagang yang menjajakan atau menjual pernak-pernik untuk hiasan Imlek di saat menjelang Imlek pada tanggal 17 Februari mendatang. Dan memang saat ini pedagang-pedagang musiman ini sudah mulai memenuhi kawasan Pecinan Glodok, dan selain itu juga para pembeli dari berbagai wilayah ini juga mendatangi kawasan Pecinan Glodok untuk berburu pernak-pernik Imlek dan juga ditaruh di rumah mereka untuk sebagai pajangan. Dan bisa dilihat ini saat ini di belakang saya ini merupakan sebenarnya ini adalah trotoar, namun para penjual atau pedagang-pedagang yang menjual hiasan-hiasan atau pernak-pernik Imlek ini sudah memenuhi trotoar ini, dan memang ini banyak sekali berbagai macam hiasan, mulai dari bunga-bunga seperti ini, bunga-bunga sakura yang memang identik dengan nuansa Imlek begitu ya, dan juga lampion-lampion. Ini lampionnya tidak hanya satu jenis tapi juga banyak sekali jenisnya, sehingga para pembeli ini tidak perlu pusing atau bingung memilih lampion-lampion seperti apa. Nah, juga tak hanya itu saja, namun juga ada berbagai pernak-pernik lainnya seperti hiasan dinding, seperti lampion berbentuk kotak, dan juga ini ada hiasan-hiasan kipas dan juga banyak lainnya. Nah, untuk itu, untuk selengkapnya saya mau wawancara dengan salah satu pemilik toko di kawasan Pecinan Glodok ini, dengan Bapak Herman gitu ya. Selamat sore Bapak Herman. Sepertinya dia sedang menjualkan pembeli. Oke. Oh, sore Mbak. Gimana? Sore Bapak. Ini sudah berapa lama berdagang pernak-pernik Imlek di kawasan Glodok ini? Boleh dijelaskan Bapak? Kurang lebihnya kita 2 minggu ya Mbak ya. Sejak tahun berapa nih? Oh, Bapak udah lama, kita jiwa penerusnya. Kurang lebihnya 10 tahun yang lalu Bapak. Bapak boleh dijelasin nggak sih ini pernak-pernik Imlek ini Bapak dapat suplainya dari mana, dan terus apa sih jenis pernak-pernik yang memang banyak diburu oleh para pembeli gitu? Banyakan lampion Mbak, lampion sama gantung-gantung kunci kayak gitu, sama tempelan-tempelan kuda. Harganya berapa nih Pak? Mulai dari berapa sampai berapa yang paling mahal? Kalau paling mahal ya yang terjangkau sama orangnya ya Mbak ya. Ada yang 10.000, ada yang 15.100, tergantung ya Mbak permintaan orangnya apa. Paling banyak diburu adalah lampion. Lampion yang paling favorit apa nih Pak? Soalnya kan ini banyak sekali ya jenis-jenis lampion. Iya, kita juga bingung juga ya, tergantung kita yang pajang aja di atas. Kalau yang dipajang di atas dia maunya itu ya kita ambilin itu. Berarti tahun ini kan tahun kuda nih Pak. Ya. Apakah para pembeli juga menyesuaikan dengan tahunnya atau sekadar beli aja gitu? Enggak, kebanyakan yang menyesuaikan tahunnya. Yang laku ya emang kuda, tahun kuda ya kuda. Makasih atas ya. waktunya Bapak. Nah, itu tadi pemirsa, memang yang banyak diburu oleh para pembeli ini adalah lampion, karena lampion ini memang sangat identik dengan nuansa Imlek dan juga nuansa-nuansa Tionghoa seperti itu. Dan memang ini bisa saya jelaskan lagi kalau di sini di salah satu toko ini memang cukup lengkap menjual berbagai macam pernak-pernik Imlek. Salah satunya ini adalah patung kucing yang memang biasa dijual di toko, dipajang di toko-toko tanda kutip itu sebagai penglaris begitu ya. Dan juga ini ada lampu-lampu hias dan juga ada pajangan dinding, dan memang banyak sekali ragamnya, sehingga bagi para pembeli yang datang dari berbagai wilayah untuk membeli pernak-pernik Imlek di Pecinan Glodok ini mungkin agak sedikit kebingungan gitu ya, sehingga perlu sedikit dipresentasikan atau dipikirkan lagi mau membeli apa saja di Pecinan Glodok, karena banyak sekali variasinya. Tak hanya penjual barang-barang atau pernak-pernik saja, namun di Pecinan Glodok ini juga banyak sekali menjual berbagai khas dengan Tionghoa, yaitu seperti makanan, barang-barang, baju, dan lain sebagainya. Demikian informasi kali ini dari Jakarta. Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Israel serang desa Kfar Tebnit di Lebanon Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi bersama saya Dewi Manik. Pemirsa, informasi kita lanjut dari mancanegara. Pesawat tempur Israel dilaporkan menghancurkan sebuah bangunan di desa Kafar, Tebnit, Lebanon Selatan pada Senin sore 2 Februari 2026. Serangan dilakukan setelah pihak Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga. Militer Israel menyatakan serangan menargetkan infrastruktur militer Hezbollah. Rekaman video menunjukkan sebuah bangunan di desa Kfar Tebnit terkena 2 rudal dari udara. Setelah serangan, tim penyelamat dan warga terlihat memeriksa lokasi kejadian. Menurut kantor berita nasional Lebanon, serangan terjadi sekitar pukul 3:10 sore waktu setempat. Serangan dilakukan sekitar 40 menit setelah peringatan evakuasi dikeluarkan. Sebelum serangan, juru bicara militer Israel Avichai Adre menyampaikan peringatan mendesak kepada warga desa Kfar Tebnit dan Ain Qana. Peringatan disampaikan melalui video yang diunggah di akun resmi media sosial X miliknya. Dalam pernyataannya, Adre menyebut militer Israel akan menargetkan apa yang disebut sebagai infrastruktur militer Hezbollah. Israel menuduh Hezbollah berupaya membangun kembali aktivitas militer di wilayah tersebut. Adre mengimbau warga untuk segera menjauhi lokasi dan melakukan evakuasi. Hingga saat berita ini diturunkan, Hezbollah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. Sebelum serangan di Kfar Tebnit, pasukan Israel juga dilaporkan melakukan 2 serangan lain di Lebanon Selatan pada hari yang sama. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan 1 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka. Israel dan Hezbollah sepakat melakukan gencatan senjata pada 27 November 2024. Namun, Israel masih saja melakukan serangan secara berkala dengan alasan menargetkan infrastruktur dan personel Hezbollah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasukan Israel dilaporkan meledakkan sebuah rumah milik Mahmoud Yosef Abed di kota Halhul, tepi barat yang diduduki pada Senin malam 2 Februari 2026. Aksi ini merupakan bagian dari operasi militer yang diklaim Israel sebagai tindakan keamanan terhadap serangan bersenjata. Rekaman dari lokasi menunjukkan asap tebal membumbung dari kawasan perumahan setelah terjadi ledakan. Lantai pertama sebuah bangunan terlihat hancur total. Media Palestina melaporkan pasukan Israel beserta kendaraan militer memasuki sejumlah lingkungan di kota Halhul. Operasi ini dikawal unit teknik peledak. Dilaporkan pasukan Israel menggerebek apartemen Mahmoud Abed di gedung bertingkat. Pasukan meledakkan unit tersebut setelah menembakkan granat kejut. Aksi ini memaksa warga sekitar untuk mengungsi. Sementara itu, militer Israel merilis rekaman yang menunjukkan pasukannya menanam bahan peledak di dalam rumah tersebut. Dalam pernyataannya, pasukan pertahanan Israel atau IDF menyebut operasi malam hari itu dilakukan oleh Brigade Etzion dan unit Yahalom. IDF mengatakan rumah tersebut milik Mahmoud Abed yang dituduh sebagai pelaku serangan bersenjata. IDF menyebut Abed terlibat dalam serangan pada 10 Juli 2025 di persimpangan Gus Etzion. Serangan itu menyebabkan tewasnya Salif Zefulani. Ketegangan di tepi barat terus meningkat sejak 7 Oktober 2023. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat lebih dari 759 warga Palestina menjadi korban akibat aksi pasukan Israel atau pemukir. Pada periode yang sama, otoritas Israel menyatakan lebih dari 26 warga Israel tewas dalam serangan yang dilakukan oleh warga Palestina di tepi barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari negara-negara kecil yang berada di kawasan Uni Eropa kini turut berperan besar dalam produksi senjata modern, salah satunya Siprus yang mengirimkan drone buatan lokal ke garis depan perang di Ukraina. Dengung baling-baling yang terdengar di medan tempur Ukraina kini tak hanya berasal dari drone produksi negara besar. Sebagian di antaranya diketahui merupakan drone buatan Siprus, sebuah negara kecil di kawasan Uni Eropa. Perusahaan Swarmley merupakan lebih dari 200 drone H-10 Poseidon telah digunakan untuk membantu baterai artileri Ukraina mengidentifikasi posisi target musuh. Drone tersebut berperan penting dalam pengintaian,
dan penentuan sasaran di medan perang. Keterlibatan Siprus menunjukkan bagaimana negara-negara kecil di Uni Eropa kini meningkatnya kapasitas industri pertahanan di tengah konflik yang masih berlangsung. Perang Ukraina telah mendorong lonjakan permintaan alat pertahanan termasuk drone yang menjadi salah satu kunci dalam perang modern. Dari pabrik kecil hingga ke medan tempur, produk pertahanan Eropa kini tak hanya digunakan di dalam negeri, namun juga kini di garis depan konflik internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melakukan pemungutan suara guna mengakhiri vertical government shutdown. Namun hingga saat ini Partai Republik dan Demokrat masih belum menunjukkan kesepakatan terkait paket pendanaan federal yang telah dibahas bersama Senat. Presiden Donald Trump mendesak DPR Amerika Serikat segera mengakhiri partial government shutdown. Namun di Kongres, kebutuhan masih terjadi akibat perselisihan antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Kaum Demokrat menahan dukungan terhadap paket anggaran dan menuntut pembatasan dalam operasi penegasan imigrasi. Sementara itu, sebagian Republik mendesak penguatan kebijakan keamanan dalam negeri dan pendanaan lebih besar untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri. Perbedaan sikap ini menunda pemungutan suara di DPR US dan memperpanjang shutdown pemerintah. Sejumlah agensi federal masih terdampak dan pekerja pemerintah terancam tidak digaji, hingga kesepakatan di DPR Amerika Serikat tercapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak akan merobohkan gedung Kennedy Center, sebuah pusat seni dan budaya ikonik yang didedikasikan untuk Presiden John F. Kennedy. Meski demikian, Trump berencana untuk menutup gedung tersebut selama sekitar 2 tahun untuk menjalani proyek renovasi besar dengan perkiraan biaya mencapai $200 juta Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menyatakan proyek renovasi Kennedy Center tidak akan melibatkan pembongkaran gedung seperti yang sempat dikhawatirkan sejumlah pihak. Trump menegaskan renovasi dilakukan untuk memperbaiki dan memodernisasi fasilitas tanpa menghilangkan nilai sejarah dari bangunan tersebut. Selama proses renovasi, Kennedy Center dijadwalkan akan ditutup selama kurang lebih 2 tahun, dengan total biaya proyek yang diperkirakan mencapai $200 juta Amerika. Proyek ini menjadi salah satu langkah terbaru Donald Trump untuk memberi jejak kebijakannya pada salah satu ikon budaya nasional Amerika yang selama ini menjadi pusat pertunjukan seni dan acara kebudayaan. Kennedy Center sendiri merupakan simbol penghormatan bagi Presiden John F. Kennedy serta menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas budaya Amerika Serikat. Rencana renovasi ini menuai beragam tanggapan dari publik, terutama terkait biaya proyek dan dampak penutupan gedung terhadap aktivitas seni dan budaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Indonesia yang mencatat sejarah sebagai negara pertama yang membeli properti di Mekah dan Madinah. Langkah ini dilakukan untuk membangun kampung haji yang mempermudah akses dan kenyamanan jemaah haji Indonesia. Indonesia mencatat sejarah sebagai negara pertama yang membeli properti di Mekah dan Madinah untuk pembangunan kampung haji. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan rencana ini sebagai upaya menampung jemaah haji asal Indonesia secara lebih nyaman dan terintegrasi. Nasaruddin menyampaikan rencana tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat bertemu para tokoh agama Islam di Istana Negara pada Selasa 3 Februari 2026. Hingga saat ini belum ada negara lain yang mendapatkan kesempatan serupa yang menurutnya dipengaruhi oleh kedekatan Presiden Prabowo dengan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di kota Mekah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia. Alhamdulillah karena Bapak Presiden mempunyai hubungan yang dekat dengan Raja sehingga diberikan kesempatan dan kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas ya. Kampung Haji Indonesia di Mekah akan dibangun di atas lahan sekitar 60 hektar, berjarak 1-3 km dari Masjidil Haram dan direncanakan terhubung langsung ke Masjidil Haram melalui sebuah terowongan.
Lokasi strategis ini diharapkan memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim aerobatik bayi milik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA Air Force kembali tampil di Singapore Air Show setelah 6 tahun absen. Dan kehadiran ini menandai debut tim bayi menggunakan jet tempur J-10C. 6 pesawat tempur J-10C melakukan penerbangan validasi di atas perairan Singapura. Dan pemirsa, aksi aerobatik ini menjadi bagian dari persiapan menjelang Singapore Air Show ke-10. Rekaman video yang diambil pada Minggu pagi 1 Februari 2026 menunjukkan 6 jet tempur J-10C terbang dalam formasi ketat di sepanjang garis pantai. Penerbangan dilakukan dalam rangka validation flight dari Bandara Changi. Langit di atas Singapura tampak dipenuhi asap berwarna merah, kuning, dan putih. Jet tempur melintas pada ketinggian rendah sambil melakukan serangkaian manuver aerobatik. Salah satu anggota tim aerobatik bayi, Lo Ji, menyatakan penampilan ini merupakan debut tim di Singapura setelah melakukan upgrade pesawat ke J-10C. Ia menyebut terjadi perubahan signifikan dalam komposisi personel, peralatan, dan prosedur operasi. Sementara itu, penyelenggara Singapore Air Show menyebut tim aerobatik bayi memiliki rangkaian asap terpanjang di antara seluruh peserta. Hal ini menjadi salah satu daya tarik dalam pertunjukan udara tahun ini. Singapore Air Show pertama kali digelar pada tahun 2008 dan disajikan setiap 2 tahun sekali. Ajang ini menjadi wadah bagi perusahaan aerospace terkemuka dari berbagai negara. Edisi ke-10 Singapore Air Show dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 8 Februari 2026. Berbagai pertunjukan udara dan pameran teknologi direncanakan akan meramaikan acara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah akuarium di kota Shenyang, China Timur Laut menampilkan cara unik dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Tradisi tari barongsai kini dipertunjukkan di dalam air sebagai atraksi khusus bagi pengunjung. Dan pemirsa, pertunjukan ini juga memadukan unsur budaya tradisional Tionghoa dengan konsep pertunjukan modern. Rekaman video yang diambil pada Minggu 1 Februari 2026 menunjukkan 2 penyelam profesional menampilkan tari barongsai di dalam akuarium. Keduanya dilengkapi tabung oksigen dan sabuk pemberat untuk menjaga stabilitas gerak di dalam air. 2 penyelam tersebut memeragakan sosok barongsai akuatik di dalam tangki akuarium berukuran besar. Pertunjukan ditemani 2 sosok putri duyung, ikan-ikan tropikal, serta tanaman air yang berayun perlahan. Area tampil utama akuarium berubah menjadi panggung bawah air yang penuh warna. Pengunjung terlihat memadati area kaca akuarium untuk menyaksikan atraksi tersebut. Para pengunjung mengaku terkesan dengan detail gerakan barongsai di dalam air. Ia menyebut gerakan kedipan mata dan kibasan ekor membuat barongsai terlihat hidup meski dilakukan di bawah air. Tari barongsai merupakan salah satu tradisi utama dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Tradisi ini dipercaya membawa kesejahteraan, menolak bala, dan mendatangkan kebahagiaan. Tahun Baru Imlek tahun ini menandai masuknya Tahun Kuda. Pertunjukan barongsai bawah air ini menjadi salah satu bentuk perayaan kreatif dalam menyambut momen tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia Pagi hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Dewi Manik pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.